Assalamualaikum, hai. Kenalin, aku Ade Rianawati, mahasiswi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kali ini aku mau ngebahas tentang pengangguran atau unemployment. Jadi apa sih pengangguran itu? Nah, karena ini adalah mata kuliah psikopatologi sosial, jadi pastinya akan berkaitan dengan antara sisi kejiwaan dan juga sosialnya. Yuk langsung kita bahas yang pertama. Definisi pengangguran. Nah, pengangguran atau disebut juga dengan tunakarya, yang dalam bahasa Inggrisnya tadi unemployment, adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, dari definisi itu ternyata pengangguran itu bukan hanya orang yang bekerja ya. Ternyata orang yang bekerja tetapi kurang dari 2 hari selama seminggu juga termasuk dalam pengangguran. Bahkan orang yang sudah bekerja tapi merasa pekerjaannya nggak layak, itu juga termasuk loh dari definisi pengangguran. Biar lebih jelas lagi, aku buatin poin-poin penting dari jenis pengangguran. Yuk simak. Nah, di sini aku nulis jenis penganggurannya ada 2. Yang pertama, jenis pengangguran menurut sumber atau penyebabnya. Dan yang kedua adalah jenis pengangguran yang dikelompokkan menurut ciri pengangguran. Oke, kita bahas yang pertama ya, yaitu jenis pengangguran menurut sumber atau penyebabnya. Di sini aku buat 4 poin. Yang pertama, pengangguran friksional, yang dimana pengangguran ini yang sifatnya sementara. Kondisi ini tuh bisa terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan antara pihak kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Biasanya disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun juga jarak geografis. Nah, poin kedua yaitu pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi, yang dimana sekarang itu membutuhkan keterampilan-keterampilan baru, apalagi di masa zaman sekarang digital. Nah, dari hal tersebut mengakibatkan pencari kerja ini nggak mampu nih untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. Yang ketiga, pengangguran silikal, yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Biasanya karena mundurnya perekonomian dalam sebuah negara. Nah, dari mundurnya perekonomian ini akan mengakibatkan daya beli masyarakat juga ikut menurun, sehingga perusahaan ini nggak mau bakalan ngurangi produksi. Nah, dari ngurangi produksi ini, jadi juga ikut turut untuk memberhentikan karyawan. Nah, karyawan yang diberhentikan ini itu disebut dalam golongan pengangguran silikal. Poin keempat adalah pengangguran teknologi. Sesuai dengan namanya, pengangguran ini yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan juga kemajuan teknologi lainnya. Perkembangan teknologi inilah yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan ini cenderung lebih memilih tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia itu karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Pastinya jadi lebih efisien. Jenis pengangguran yang dikelompokkan menurut ciri pengangguran. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah daripada tenaga kerja. Seperti di Indonesia kasusnya, lulusan-lulusan SMA, lulusan kuliah, sarjana itu lebih dominan daripada lowongan pekerjaan yang ada. Jadi masih banyak sekali pengangguran karena tidak terpenuhi. Lalu yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran yang terjadi karena
terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Nah, pengangguran ini terutama terjadi di sektor pertanian ataupun jasa. Contohnya adalah keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar, lalu mengerjakan luas tanah yang sangat sempit. Lalu yang kedua, pengangguran tersembunyi adalah orang yang melakukan pekerjaan yang enggak sesuai dengan keinginannya ataupun enggak sepadan dengan kemampuannya. Nah, ini juga disebut sebagai pengangguran. Lalu yang ketiga yaitu adalah pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam 1 tahun. Bentuk pengangguran terutama terjadi di sektor pertanian dan juga perikanan. Biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada waktu-waktu di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Begitu juga dengan kegiatan perikanan. Lalu yang terakhir adalah setengah menganggur, yaitu ia bekerja tetapi hanya separuh waktu. Jadi ini juga termasuk dalam kategori pengangguran. Nah, dari jenis pengangguran tadi bisa kita tahu nih bahwa penyebab pengangguran itu adalah salah satunya banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan ataupun lapangan kerja yang ada. Lalu kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga gak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Lalu adanya kemajuan teknologi yang pesat yang pada akhirnya dapat mengganti tenaga kerja manusia yang menjadi tenaga mesin. Lalu karena resesi ekonomi, juga pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, ini juga termasuk dari salah satu penyebab pengangguran. Juga adanya persaingan pasar global, banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia saat ini itu lebih memilih gunain tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal, karena tenaga kerja lokal itu dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Oke, tadi kan udah bahas tentang pengangguran secara umum. Sekarang kita masuk ke psikologi sosialnya. Oke, dari sumber Klik Dokter, yaitu psikolog Iksan Bella Persada MPsi, ia mengatakan bahwa faktor utama penyebab gangguan mental pada pengangguran itu adalah tingkat kepercayaan diri yang menurun karena menganggap bekerja adalah sebuah kewajiban. Dilansir dari laman Institute for Work and Healthy atau IWH Kanada, ada beberapa cara bagaimana pengangguran dapat memicu ataupun memperburuk kondisi mental seseorang. Yang pertama adalah berkurang atau hilangnya pendapatan akibat menganggur bisa menyebabkan menurunnya standar hidup individu ataupun keluarga. Pada gilirannya, kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental. Lalu yang kedua, meskipun menganggur tak serta-merta membuat seseorang langsung jatuh miskin, tetapi kondisi tersebut bisa mengakibatkan kecemasan akan lamanya kondisi tak berpenghasilan dan juga resiko penurunan standar hidup di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, tak punya pekerjaan dapat mengakibatkan hilangnya status diri di hadapan keluarga dan juga teman, termasuk di masyarakat luas. Ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri. Yang keempat, tidak bekerja juga bisa menyebabkan hilangnya kontak sosial dan juga networking, yang mana nantinya bisa menimbulkan penurunan kesejahteraan pribadi seseorang. Nah, pastinya pengangguran ini akan memberikan dampak pada psikologis. Kita bahas ya. Yang pertama,
Pengangguran ini bisa memberikan dampak psikologis, yaitu depresi. Ini disebabkan karena tekanan ekonomi dan juga moral. Jadi nggak heran, sering kejadian banyak pengangguran merasa tertekan yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan seperti gila dan juga sejenisnya. Yang kedua adalah malu. Nah, predikat pengangguran memiliki konotasi yang buruk dan juga negatif pada masyarakat. Nah, rasanya tuh nggak ada yang mendukung bahwa pengangguran itu hal baik, ya kan? Jadi nggak jarang para pengangguran ini malu karena menganggap bahwa diri mereka nggak bisa melakukan apapun, terutama untuk hal dalam bekerja. Yang ketiga, menjadi temperamental. Nah, karena tekanan dan cibiran sosial bisa aja ngebuat mereka melampiaskan pada hal yang salah dan juga akhirnya jadi emosi yang negatif, khususnya marah. Yang keempat adalah sensitif. Orang yang menganggur menjadi lebih sensitif. Semua jadi serba salah di mata mereka. Hal ini itu karena bentuk dari tertekannya mereka dan rasa frustasi akibat tak kunjung berkegiatan gitu. Yang kelima, mudah lupa. Ini terjadi karena mereka berhenti berkegiatan berat dan juga berkegiatan yang memicu pemikiran otak yang berat. Jadi para penganggur ini hanya melakukan kegiatan sehari-hari yang umumnya dan itu aja. Jadi buat mereka itu mudah lupa. Yang keenam, merasa lemah. Karena berdiam diri di rumah dan gak berkegiatan, justru hal ini kan menjadi memanjakan tubuh yang akhirnya membuat tubuh menjadi lemah. Yang ketujuh adalah rendah diri. Karena merasa tidak berguna, hal ini menjadikan ia menjadi individu yang rendah diri. Yang kedelapan adalah tertekan. Tertekan biasanya terjadi pada mereka yang pengangguran namun tertekan karena harus memenuhi kebutuhan. Jadi jika mereka sudah berusaha namun gak ada juga, maka rasa tertekan ini akan berbahaya dan bisa menyebabkan mereka merasa tidak ada solusi lagi dan akhirnya bisa berujung-ujung paling fatal adalah bunuh diri. Yang ke-9 adalah sulit untuk menghargai. Karena tidak pernah tahu nih seperti apa rasanya tertekan dan tidak memiliki uang, maka beberapa pengangguran sulit menghargai dan cenderung meremehkan mereka yang mencari uang. Ini biasanya pada pengangguran yang merasa punya kendali pada orang lain, kayak misalnya masih bergantung pada orang tua, seperti itu. Lalu yang pasti malas. Yang terakhir adalah urakan. Karena kebiasaan mereka untuk tidak mengurus diri mereka, dampak psikologis selanjutnya yang dialami para pengangguran. Karena mereka merasa tidak perlu nih ngejaga penampilan dengan baik karena gak ada yang menuntunnya. Jadi kalau mereka kerja di kantor ataupun misalnya perusahaan di mana mereka bekerja, pasti mereka akan merasa ada kewajiban untuk mengurus pakaian mereka, mengurus penampilan mereka. Jadi kalau pengangguran, penampilannya akan urakan dan tidak terurus. Lalu yang selanjutnya adalah sering membuat masalah. Nah, mereka karena tidak memiliki kegiatan utama ataupun yang membantu mereka untuk menyibukkan diri, sehingga mereka menimbulkan masalah yang akhirnya nanti membuat para penganggur ini sering dicaci oleh masyarakat ataupun keluarga.
Yang terakhir adalah membangkang. Karena keterbiasaan dengan hidup bebas tanpa diatur menyebabkan mereka nggak bisa diatur nih dengan peraturan. Jadi justru maka semakin membangkang dan juga bersikap tidak sopan. Nah, dari tadi dampak yang sudah terjadi, dapat kita simpulkan nih bahwa pada umumnya pengangguran itu memiliki dampak tersendiri. Yang pertama pastinya akan menimbulkan kemiskinan. Lalu yang kedua, makin banyaknya tindakan pidana kriminal, lalu terjadinya kekacauan sosial dan juga politik, seperti terjadinya demonstrasi dan juga perebutan kekuasaan. Lalu pendapatan nasional dan sektor pajak juga bakalan berkurang. Dan juga yang terakhir, menurunkan aktivitas perekonomian. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Salam sehat mental.